أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ma'asyiral muslimin yang iman, yakin, percaya adanya kedatangan hari akhir, dunia akhirat, di mana setiap perbuatan amalan sesuai dengan keilmuan akan ditimbang, dihisab, diadili, diberikan balasan yang setimpal. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi ba'da amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq waliyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajam fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Lughatul Arabiyyah, sebuah perbekalan perbendaharawian sastrawi, bahasa yang kaya penataan. Nahwu tasrif, makhrajul huruf. Kiranya di saya pun awam dalam persoalan sedemikian. Baiklah, kiranya di sore yang berbahagia ini berjumpa lagi kita di sini dalam jejaring jelawah jalinan akun 75%, akun muhasabah, introspeksi, hisab, investigasi, identifikasi, introspeksi, hisab, muhasabah. 7 sab'atun fis samawati wal ard, langit dan bumi yang berlapis-lapisan. Ada implementasi kewajiban, ada pertanggungjawaban dari perolehan sedemikian. 5 khamsatun, jari jemari pada tangan yang sepasang di kanan dan kiri hingga berjumlah ianya 20. Hitungan diri kita menghitung di langkah kanan 5 hitungan. 5 ijtima' ulama dalam perhitungan rukun berislam. Yang pertama apa dan selanjutnya. 6 rukun keimanan. Yang pertama apa dan selanjutnya. 7 tata tertib inti yang dapat kiranya kita awam untuk melakukan pada tataran syariat syar'i bersuci hadas
kecil, hadas besar, membersihkan diri dari unsur najis, mandi, rukun mandi, wudu, rukun wudu, berpakaian, rukun berpakaian. Dalam bahasa saya mencoba dalam keawaman ini mengatakan 7 penyederhanaan. Pertama adalah niat. Yang kedua adalah sadar. Sudahlah berniat, kembali sadar. Yang ketiga berurut. Yang keempat konsisten. Kelima konsekuen. Keenam fokus. Ketujuh literasi. Apa tadi itu? Saya pun lupa. Inti sederhananya tauhid, syahadat tauhid, syahadat ketuhanan ilahiyah, rububiyah, la ilaha illallah, maliku hakul mubin. Dimanapun diri kita berada, tidaklah dinaungi oleh Sang Kekal Maha Sempurna, Esa tiada berbilang, yang tiada lagi yang patut untuk kita menyembahnya. Dialah Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah pribadi yang mawas diri, sadar. Itu kita ikrarkan syahadat Rasul Muhammad Rasulullah Siddiq wal Adil Amin. 4 sifat keutamaan bagi seorang Nabi Rasul, terutama Rasulullah. Siddiq, amanah, tablik. Terakhir apa? Saya pun lupa. Siddiq, amanah, tablik. 4 sifat. Nanti kita akan mendalam. Inilah keawaman saya. Jadi itu kita di sore ini akan mencoba membahas apa ianya yang membedakan agama kita sehingga tertera di Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Tiadalah agama yang diredai Allah adalah agama Islam. Dalam keawaman saya, jikalau diri kufur nikmat, lain syakartum la azidanakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid, dalam artian arogan, tanpa mau untuk bersadar, mau menjemput hidayah. Jadilah pribadi-pribadi sosok yang zalim, lalim, tidak mengilmu, la muta'allimu, talabul ilmi. Jadi tak adalah kepantasan bagi kita untuk berlaku tinggi hati, rendahkan hati, jangan pula menghinakan diri. Istiqamah, terus belajar, mau mendengar syariat kebenaran, meskipun datangnya itu dari sebutir telur. Apabila dianya halal, kita makan, diperoleh dengan cara yang halal pula. Thayyib, barakatun, berkah. Jadi mengenai pembahasan tauhid ini, yang membedakan itu adalah mengenai hukum hakam. Dalam bahasa saya sederhana, diri kita banyak kebutuhan. Apabila kita sederhanakan tingkat kebutuhan primer, sekunder, luks, tersier, elit, mewah, dan berkelanjutan, berurut dan berketeraturan. Kiranya kita haus, kita minum. Persoalan kita mau meminum, mengonsumsi cecair yang bagaimana, yang berperisa atau tawar, itu lain hal persoalan di sub bagian lain. Begitu pula jikalau kita lapar, kita akan makan.
namun berhentilah sebelum berlebih-lebihan, karena berlebih-lebihan itu al-mubaziru ikhwanus syaitan. Inilah kita bahas di awal mengenai sanitasi, kebersihan diri. Nah, jadi di agama kita, seorang muslim yang iman apabila dirinya telah nampak tanda akil baligh, kedewasaan, berlakulah hukum baginya, dan itu tidak perlu dipersengketakan, diperumit, tapi dicarilah yang memudahkan menuju jalan kebenaran. Apa itu jalan kebenaran? Hak. Benar itu Tuhan yang baik bagi diri kita, manfaatnya tanpa ada unsur menyengajai. Lain halnya ketidaksengajaan. Makanya terus menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma walau bisin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Seorang muslim mukmin berkehendak dirinya dewasa, berhubungan dewasa, penyaluran hasrat libido yang tidak dapat lagi terkekang, memiliki hukum hakam yang berketentuan mubah, wajib, sunnah, makruh, haram. Nah, kalau kita sederhanakan secara awam mengenai sanitasi, diri kita akan menyadari bahasa sederhana yang saya coba petikkan di sini adalah kerjakanlah yang menurutmu engkau sukai. Apa itu? Yang kau kehendaki dapat berlaku kembali kepada dirimu. Kerjakan itu, sukailah. Jikalau kau tidak menyukai, untuk dapat berbalik pulang kepadamu, berarti terjadilah kemunafikan. Ayatul munafik berkata dianya bohong, berjanji ianya mungkir, dipercaya ianya berkhianat. Dan secara ilmiah, amaliyah, ada tautan jariyah, fardu ain, fardu kifayah. Wal ain, dia hanya kita ketahui jenis, bentuk, tipe, tetapi kita sembunyikan, kita rahasiakan demi maksud yang bertujuan nilai, sehingga harganya memberikan faedah manfaat. Jikalaupun ia aib, kifayah adalah sesuatu yang telah tercela padanya, namun kita tutupi, kita berikan solusi demi mencegah sesuatu hal yang lebih tidak elok bagi perguliran hidup, yang masalah menuju tujuan kita manusiawi normal adalah baik, ihsan, khairan kepada Sang Maha Benar Tuhan. Dia awas, sikap mawas diri. Jadi sederhana ya, yang sering kali bagi kita Islam itulah persoalan nikah kawin. Di zaman yang global ini seakan maklum saja bagi kita akan persoalan ini. Dengan adanya gadget, kita seolah santai leyeh dalam hidup ini, sehingga kita seringkali ditipu, menipu, dan kembali tertipu, tentunya diri yang penipu. Seorang penipu akan tertipu. Oleh karena itulah seringlah berzikir, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, mengingat diri akan datang masanya kembali ke dunia akhirat. Akhirnya dunia. Ya, inilah yang membedakan. Makanya disebut agama kita ini rahmatan lil alamin, karena dia berkonseptual, bermetode ilmiah, amaliyah, jelas, dan tidak ada tawar-menawar yang bersimpangan. Ya, mau bersih
bersihkan, turun tangan mengerjakan. Mau memerintah, siap untuk diperintah. Ada langit, ada lagi di atasnya. Dan di bawah, ada lagi di bawahnya. 75% persentase kekinian. Waktu yang bergulir. Akan tiba masa tua bagi yang telah melalui masa mudanya. Berhati-hati dari yang 5 sebelum datang 5, sebagaimana ungkapan yang kita awam biasa perdengarkan. Nah, inilah nikah kawin. Makanya apabila kita mengenang kembali cerita daripada dahulunya syariat pernikahan Habil Qabil, sedangkan dalam lafaz Arab Qabil tu nikaha, orang yang zalim tapi namanya dia mengenai isiannya. Karena apa yang dibahas di sini lah, misalnya namanya seorang mulia tetapi kenyataan keadaan hina. Bukan berarti kita membenci dari kemuliaan, kita memakai nama untuk memuliakan, tetap dipakai nama itu. Itulah Qabil tu nikah, sedangkan Qabil diketahui ceritanya. Begitulah lafaz Arab mengenai belajar bahasa Arab, saya pun masih awam. Itulah kiranya apabila diri kita memang menghendaki, apalagi dewasa ini, di saat-saat menjelang pilkada, katanya pemilih pemimpin, head, kepala yang bagaimana, itu harus waspada, harus masuk diri apanya yang dipimpin. Ada pemimpin, ada yang dipimpin, ada kepemimpinan, ada arahan wilayah, ada rakyat. Jauhi kemunafikan, sukailah kejujuran, berbusana dengan mengilmu, cerdas, sehingga serasi, selaras, dan seimbang menurut qadar yang berketentuan tentunya. Sering kita perdengarkan SKB, syarat ketentuan berlaku. Jangan segampang lidah berlisan tetapi pengamalan dangkal. Ini terkhusus bagi diri saya sendiri, hanya menyampaikan mubalik ani walau ayah, qulil haqqa walau kana muran. Astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum. Banyak maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.